Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Seperti janji saya yang kemarin, beberapa hari lalu saya sempat bikin kuis untuk mendefinisikan madu. Kemudian saya ingin membahas apa itu madu sirupan. Alhamdulillah kita dapat beberapa jawaban dari teman-teman yang ada di friendlist saya maupun yang bukan tentang definisi madu. Oke. Daripada menjadi polemik yang panjang, memahami bagaimana dan apa itu madu, kita kembalikan kepada definisi yang kita pahami bersama. Semoga dapat kita pahami bersama. Oke, ini saya kasih bagian aja. Balik, kita bicara tentang madu. Madu, orang tahu sama tahu. Setiap dari kita meyakini bahwa madu itu bermanfaat. Madu itu memiliki khasiat yang luar biasa untuk tubuh, baik itu untuk memelihara kesehatan maupun untuk mengobati penyakit. Sebagaimana yang kita pernah dengar atau kita pernah baca hadis dari Rasulullah SAW ketika beliau disambati oleh salah seorang sahabat itu mengeluhkan atau nyambati Rasulullah SAW, saudaraku sakit perut. Maka Rasulullah SAW bersabda, minumkanlah dia madu. Kemudian sahabat tersebut datang lagi, sambat lagi bahwa penyakitnya semakin parah, perutnya semakin sakit. Kembali Rasulullah SAW mengatakan, minumkanlah dia madu. Kemudian dia datang lagi dan sambat lagi bahwa perut saudaranya semakin sakit lagi. Kembali Rasulullah SAW mengatakan, minumkanlah dia madu. Dan pada akhirnya sahabat tersebut datang lagi dan mengatakan, saudara saya telah sembuh dari sakitnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka sungguh benar Allah dan dusta perut saudaramu. Kembali ke bahasan kita tentang madu. Ada sebagian yang memahami bahwa madu itu pasti rasanya manis. Madu itu pasti kental. Madu itu begini dan begitu. Dan yang paling parah, saya katakan paling parah, adalah menyebutkan segala sesuatu yang keluar dari perut lebah adalah madu. Mengapa saya katakan parah? Jelas definisi ini menyalahi apa yang selama ini saya pahami. Saya memang bukan orang lama di dunia perlebahan, baru. Saya berkecimpung di dunia perlebahan itu baru mulai tahun 2017 akhir atau awal 2018. Bukan orang yang baru, bukan orang yang lama, macam saya masih tergolong orang yang baru 13 tahun di dunia perlebahan. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan jalan, membimbing saya menemui senior-senior yang Masya Allah sejak tahun 1985 mempunyai lebah terjun di dunia perlebahan. Dan tidak hanya 1-2 orang, terhitung lebih dari 12 orang yang tempat saya menimba ilmu perlebahan ini. Baik itu beliau-beliau yang berkecimpung di dunia Apis mellifera atau lebah budidaya, beliau-beliau yang suka ngunduh madu di hutan dari lebah Apis dorsata,
dan beliau-beliau yang berkecimpung di dunia Apicerana dan lanceng atau trigona sejak puluhan tahun. Dari banyak referensi itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat video ini untuk menjadi pelajaran bersama agar bisa diambil manfaatnya bagaimana mendudukkan madu sebagaimana posisinya atau tempatnya. Oke, kita kembali lagi definisi madu. Madu itu bukan asal keluar dari perut lebah, karena prosesnya panjang. Kalau dalam ilmu hadis kita mengenal ilmu sanad, ilmu periwayatan hadis. Jadi madu itu harus jelas sumbernya. Yang pertama, jelas sumbernya. Sumbernya madu itu apa? Sumbernya madu itu cuma satu, tumbuhan. Yang kedua, tanaman. Sekarang gini, kita kembali ke definisi tumbuhan dan tanaman. Tahu nggak apa makna yang tumbuh dan yang tanam? Ini dua-duanya sama-sama pohon. Yang tumbuh artinya ini memang Allah tumbuhkan secara awal penciptaan. Allah tumbuhkan, semua Allah tumbuhkan, semua Allah rawat, dan semua Allah atur, Allah pelihara. Tapi ini tumbuhan benar-benar alami, tumbuh apa adanya di alam. Contohnya tumbuhan ini adalah hutan. Terus tanaman, ini yang ditanam oleh manusia. Contohnya adalah perkebunan. Hutan ini pun juga dibagi menjadi dua, hutan homogen dan hutan heterogen. Kalau perkebunan pun rata-rata perkebunan ini perkebunan homogen. Contoh perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan stroberi, dan lain-lain. Jadi kembali lagi dari definisi madu, itu adalah jelas sumbernya. Jelas sumbernya. Sumbernya adalah tumbuhan dan tanaman. Dan ini adalah harus hidup. Kalau tumbuhan dan tanaman ini nggak hidup, karena kita tahu di pasaran sekarang banyak pohon hias, tanaman hias, jelas itu bukan termasuk kategori jelas sumbernya. Jadi madu itu yang pertama adalah jelas sumbernya. Sumbernya dari pohon, dari tanaman dan tumbuhan. Bila bukan dari tanaman dan tumbuhan ini, maka bisa dikatakan dia bukan madu. Masih bingung? Saya ulangi lagi. Rantainya begini. Ini ada pohon. Pohon ini mengeluarkan nektar. Pohon ini mengeluarkan nektar. Nektar itu apa sih? Nektar itu cairan yang keluar dari sekresi pohon. Nektar itu ada yang berasal dari flora atau bunga, ada yang dari ekstra flora. Bisa dari ketiak daun, bisa dari tulang daun, bisa dari ranting-ranting yang digigit oleh serangga kemudian jadi nektar. Kemudian nektar ini dihisap lebah. Oke. Setelah dihisap lebah, dia disimpan di sarang lebah.
Setelah dihisap dari sarang lebah, kalau dia bisa mencukupi, inilah yang dinamakan madu. Oke, kita ulangi lagi. Yang dinamakan madu itu adalah tumbuhan hidup atau pohon yang menghasilkan nektar, kemudian dihisap lebah, disimpan di sarang lebah, dan dipanen manusia. Itu yang dinamakan madu. Jadi kalau ini nggak ada, bisa dikatakan madu nggak? Oke, kita ulangi lagi. Madu itu adalah pohon menghasilkan nektar, dihisap oleh lebah, disimpan dalam sarang lebah, kemudian di sarang lebah ini dinamakan madu. Kalau pohonnya dihilangkan, tapi ada nektar atau cairan manis, apa mungkin? Nggak mungkin. Kemudian ada yang mengatakan bahwa asal keluar dari perut lebah adalah madu. Apa nggak menyalahi dari definisi ini? Karena jelas